Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan saya Muhammad Farhan sebagai guru PPL di SMP Plus Darussolah. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 9, yaitu keutamaan sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah. Sholat secara bahasa, kalau dalam kitab kita bisa menemukan istilah as-sholatu lughatan. Secara bahasa itu memiliki doa, memiliki makna doa. Kenapa dibilang seperti itu? Karena kalau kita melihat bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat itu penuh dengan doa-doa kebaikan. Semisal di dalam sholat kita wajib membaca Al-Fatihah. Salah satu ayat dalam surat Al-Fatihah yaitu ayat tentang ihdinas syiratal mustaqim. Doa kita kepada Yang Maha Kuasa, kepada Allah, untuk menunjukkan jalan syiratal mustaqim, jalan yang lurus di akhirat nanti agar kita selamat dan masuk surga. Nah, itu lughatan. Kemudian wasyar'an, dan secara istilah, sholat itu merupakan suatu pekerjaan yang diawali dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam. Nah, pasti teman-teman sudah tahu dan sudah, ya saya rasa sudah yakin ya kalau semuanya sudah pernah sholat. Jadi kalau kita pahami lagi, pasti sholat kalian kan diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu sholat ya. Kemudian jamaah. Jamaah itu bahasa Arab yang memiliki arti kelompok, berkelompok. Makanya kalau sholat berjamaah, syarat minimal itu harus dilakukan minimal 2 orang. Lalu gimana kalau lebih, Ustadz? Gimana kalau lebih, Mas? 2 orang boleh, lebih baik. Nah, itu sholat berjamaah ya. Jadi sholat berjamaah ialah suatu pekerjaan atau suatu kegiatan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat berjamaah di sini ada 1 orang yang berperan atau berposisi sebagai imam, kemudian ada orang lain yang mengikuti sholat si imam di belakangnya, dan orang yang di belakang imam ini disebut sebagai makmum. Tuh. Kemudian beberapa hadis yang membicarakan tentang keutamaan sholat berjamaah. Pertama, ini waqala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad SAW, sholatul jamaati, adapun sholat berjamaah itu, tafdulu sholatul fadhi, ialah lebih utama daripada sholat sendirian, bisa ba'in wa ishrina darajatan, lebih utama sekitar 27 derajat. Nah, keterangan-keterangan ini sudah banyak dikenal teman-teman, dan sumber hukumnya itu adalah hadis yang saya sebutkan barusan, riwayat dari, yaitu yang sudah saya sebutkan barusan. Nah, kemudian selanjutnya ini keutamaan sholat jamaah selanjutnya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla sholata subhi, barang siapa yang sholat subuh, fil jamaati, dengan berjamaah, summa, kemudian jalasa yadhkurullah ta'ala, duduk dan berzikir kepada Allah ta'ala, hatta tatlu'a syamsu, sampai terbitnya matahari, kana lahu sitrun minan nar, maka orang tersebut tidak akan dimasukkan neraka, wa bari'a minan nar, dan
pintu neraka tertutup baginya. Maka dari itu, kalau sudah subuh, pasti di pondok kan ada hadiran. Nah, teman-teman di sini kalau sudah hadiran itu jangan diterusin ya tidurnya. Langsung bangun, wudhu, dan berjamaah sholat subuh. Ikuti semua rangkaian zikirnya sampai terbit matahari. Insya Allah kalian akan diharamkan masuk neraka ketika sholat berjamaah subuh dan berzikir sampai pagi. Nah, untuk selanjutnya ini ya. Maka Rasulullah SAW telah bersabda, Nabi Muhammad SAW, "Man syahida salatul jamaah, barang siapa menghadiri salat jamaah, kataballahu ta'ala lahu, maka Allah menuliskan kepada orang tersebut zahiban waraji'an asyra hasanatin, 10 kebaikan, wa maha anhu asyra sayyiatin, dan Allah menghapus 10 keburukan, wa rafa'a lahu asyra darajatin, dan kemudian Allah mengangkat orang tersebut sebanyak 10 derajat. Nah, itu beberapa hadis yang membicarakan keutamaan sholat berjamaah. Mungkin sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.